Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah iQOO Z9 dan Poco X6 Pro. Ya, pas iQOO Z9 ini keluar, saya sempat ngira ya, kalau hype Poco X6 Pro ini bakal goyang. Wah, ada yang lebih murah, pakai Snapdragon pula. Ya, chipset yang sering dipercaya, relatif ramah sama settingan rata kanan. Apalagi 7 Gen 3 ini juga masuk list elite gamingnya Qualcomm ya, yang memang didesain buat ngelahap game-game berat. Nah, yang kalian kagetin, chipset Snapdragon yang biasanya terkenal buas tapi panas, ini pas dites throttle chipsetnya, ternyata 7 Gen 3 ini udah mampu dijinakin sama iQOO ya, lewat lapisan pendingin yang ada di bodi HP ini. Dan sekarang ini juga udah digedein. Ini hitungannya sekarang lebih adem ya, dan ya nyaris gak ada penurunan performa pas digas maksimal. Tapi sayang nih, potensi-potensi ini pada akhirnya kayak dilewatin aja gitu sama pengembang game. Mungkin karena termasuk chipset yang baru ya, yang butuh adaptasi. Jadi ya optimasi di game-game kekinian itu nggak sebuah spek aslinya. Kayak pas digas main PUBG Mobile, di iQOO Z9 ini tuh masih kekunci di 60 FPS. Alias nggak lebih mantap dari Poco S6 Pro yang udah kebuka di opsi Extreme Plus alias up to 90 FPS. Oh ya, ini juga sekaligus menjawab beberapa komentar di video sebelumnya ya, yang bilang Poco S6 Pro ini udah ke bagian Ultra Extreme 120 FPS. Jawabannya, nggak bisa. Atau mungkin belum sih. Karena saya sendiri udah coba segala cara ya, mulai dari update game yang paling baru, mentokin FPS ke kanan semua di game turbo, sampai kunci layar stay di 120Hz. Dan hasilnya nggak ada perubahan. Tapi so far main PUBG Mobile di 90 FPS kayak di Poco ini tuh ngasih pembeda ya, yang cukup berasa. Karena animasi dan gerakan karakternya tuh jadi berasa lebih halus. Kontrol gyronya juga sama-sama enak sih. Ini satsetnya dapat karena emang gyro hardware. Tapi di iQOO ini cukup jenius ya, dengan manfaatin kontrol gyro buat mapping kontrol game tertentu yang bikin pengalaman main gamenya jadi lebih enak. Contohnya pas dipakai main PUBG Mobile nih, ini kalau mau reload peluru, bisa tinggal goyang-goyangin aja HP-nya ke kiri atau ke kanan. Nah ini sendiri baru satu kontrol ya, masih ada 4 custom gesture lainnya yang bisa dieksplor dari sensor gyro ini. Nah kalau dipakai buat push rank Mobile Legends, jujur aja sih, main di Poco S6 Pro ini juga jauh lebih nikmat. Karena di sini kita nggak cuma nampilin grafis yang rata kanan doang ya, tapi juga udah bisa mainin dengan animasi yang lebih halus. Karena udah jalan up to 120 FPS. Terus respons layarnya juga di sini juga enak banget, dan pas saya ke point of sampling rate-nya memang ini angkanya cukup fantastis ya. Dan udah berasa kayak HP gaming beneran. Ya, ini udah tembus nyaris 500 Hz. Jadi ya makin tinggi angka hertz yang ada di sini, itu tandanya makin satset juga layarnya pas dipakai buat main game. Ya no debat lah, main up to 120 fps di 2 match non-stop nyaris stabil banget di Poco nih. Dan baru tipis-tipis turun performanya ke 90-an fps kalau lanjut match berikutnya. Ini pun suhu bodinya juga udah mulai nggak nyantai. Nah kalau ngadu durabilitas dipakai push rank sampai low bat, kayaknya iQOO di sini lebih tahan ya. Karena di iQOO ini tuh cuma dikunci sampai 90 fps. Ya sebenarnya smoothnya tetap dapat dan relatif nggak terlalu ngoyo mesin grafisnya. Jadi ya mau dipakai main lamaan pun, bodinya tuh paling angkat-angkat tipis doang dan performanya juga lebih konsisten. Nah pertanyaannya, layar 144Hz di iQOO Z9 ini kepake maksimal nggak sih buat main game? Sejauh ini saya belum nemuin ya game-game yang bisa jalan up to 144 fps di HP ini. Bahkan game sekelas Subway Surfer yang grafisnya casual itu pun di sini cuma mentok sampai 120 fps. Padahal kalau dimentokin maksimal alias 144 fps asik banget ya. Minimal bisa lah jadi pembeda dengan Poco S6 Pro yang cuma mentoknya juga di 120 fps. Ya memang sih main game dengan fps yang lebih tinggi itu akan nguras power gitu. Tapi ya harusnya nggak jadi masalah ya buat iQOO Z9 yang memang punya lapisan pendingin yang proper dan daya tahan baterai yang lebih gede. Tapi saya salut sih sama Dimensity 8300 Ultra di HP Poco S6 Pro ini. Asli, ini tuh chipset yang monster banget ya buat ukuran HP 4-5 juta. Karena ya bisa-bisanya dia main Genshin Impact dengan settingan Nixa highest 60 fps. Frame rate-nya tuh sestabil ini pak. Ya minimal HP belasan juta lah yang bisa kayak gini. Lah ini HP harganya gak ada setengahnya, itu dia bisa main Genshin Impact dengan settingan paling nyiksa dan tetap santuy kayak gini. Bodinya Poco S6 Pro emang relatif cepat anget ya pas digeber settingan seberat ini. Tapi yang anomali, penurunan performanya tuh nggak terlalu kelihatan, seenggaknya di 30 menit pertama. Nah dengan settingan yang sama, iQOO di sini kayak lebih main aman ya. Frame rate-nya tuh dijaga di 45 sampai 50 fps aja.
Pas suhunya udah mulai anget, tipis-tipis iQOO ini mulai nurunin gasnya dan mulai tancap gas lagi pas suhu balik normal. Nah, dibantu pakai pendingin tambahan atau fan cooler, di iQOO Z9 ini nggak auto jadi stabil juga sih. Naik turunnya tuh masih berasa banget, tapi tipis-tipis udah mulai ngerangkak konsisten di 50-an fps. Ya, Genshin Impact buat Dimensity 8300 itu kayaknya udah bukan levelnya lagi ya. Udah terlalu enteng lah, mau dipakai settingan paling nyisa sekalipun. Tapi chipset ini tuh mulai ketar-ketir pas ketemu game yang gak kalah berat. Apalagi kalau bukan Wuthering Waves. Dari awal main tuh udah kena mental sih. Kayak baru 5 menit, cegukan di gamenya tuh mulai berasa. Padahal ya cuma traveling, explore maps doang. Nah, terlepas dari gamenya yang katanya belum stabil juga, dari visual ini emang berasa Genshin Impact versi HD sih. Ini tuh beratnya berasa banget. Nah, kalau ngadepinnya game sekompleks ini, dari awal pakai pendingin sih udah wajib banget ya. Minimal biar bisa ngejaga suhu bodinya tetap adem, dan mesin dikasih kesempatan buat ngegas lebih maksimal. Nah, di luar performa gamenya yang lumayan kontras bedanya, jujur aja nih, mode game di iQOO Z9 menurut saya sih lebih proper ya. Khususnya buat main game-game kompetitif. Karena di mode ini tuh ada yang namanya menu e-sport. Yang sekali kita tap, itu tuh mesin HP-nya bakal all out ngasih performa maksimal buat main game. Termasuk naikin sensitivitas layar dan juga matiin notifikasi di background biar mabarnya tuh lebih lancar. Terus mode Getar 4D-nya di sini juga ngasih pengalaman main game yang lebih real ya. Bahkan ini serasa kayak pakai controller DualShock yang PlayStation gitu. Getarnya tuh apa ya, lebih paripurna gitu kerasanya. Dan ini tuh kerasa pas kita lagi nembak atau kena ulti musuh. Ya so far untuk mode Getar 4D ini udah jalan di beberapa game ya. Dan udah bisa dipakai di game PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Oh ya, buat kebutuhan main game pakai emulator, sebenarnya HP-HP dengan chipset Snapdragon termasuk di iQOO Z9 ini lumayan diuntungin sih. Bukan berarti HP dengan chipset MediaTek itu nggak bisa main game pakai emulator ya. Tetap jalan kok. Cuma kadang performanya tuh agak dibatasin atau nggak optimal. Ya, sejauh ini memang baru GPU Adreno-nya Snapdragon ya yang bisa pasang custom driver GPU untuk kebutuhan main game di emulator. Nah, untuk kebutuhan yang spesifik buat main game, lebih banyak mana nih daya tahan baterai ya? Ya, secara kapasitas memang iQOO di sini lebih menang banyak ya, karena dia dapat kapasitas baterai yang lebih gede di 6000 mAh. Yang tentunya dia ngasih baterai life yang lebih panjang ya, tanpa ngorbanin bodinya jadi lebih bongsor. Karena ya secara ukuran atau tongkrongan, ini masih mirip-mirip dengan Poco S6 Pro yang baterainya lebih kecil. Tapi emang agak anomali ya, ini baterai bedanya sekitar 1000 mAh. Cuma pas saya pakai buat main game, beda konsumsi baterainya tuh tipis banget pak. Paling cuma beda sekitar 2% sampai 3% doang. Padahal ya ini saya pakai dengan kondisi yang kurang lebih mirip-mirip. Kayak kecerahan sama-sama pakai 50% dan juga sama-sama nyalain mode performa. Ya kalau dipakai buat makin jangka panjang sih, baterai di iQOO Z9 ini terlihat cukup menjanjikan ya. Apalagi performanya juga diklaim masih di atas 80% setelah memakai 4 tahun. Nah, kalau dipakai buat main game sendiri, memang suhu bodi di iQOO Z9 ini relatif lebih santuy dan lebih adem ya daripada Poco yang lebih sering demamnya. Dan ini juga jadi salah satu faktor umur baterai gitu. Karena ya kalau ngomongin soal panas, itu tuh jadi musuh utama baterai. Makin panas, baterainya juga makin cepat jebolnya. Tapi kayaknya akan lebih menarik ya kalau ada semacam garansi tuker baterai baru nih. Andai performa baterainya tuh turun signifikan dalam 4 tahun. Kayak yang dijanjiin sama Vivo. Nah, di iQOO ini bisa juga nggak? Cuma sayang aja sih, untuk kebutuhan yang spesifik gaming, charger dan sistem gaming keduanya ini nggak dukung bypass charging. Buat dipakai main game sambil nyolok ke chargeran, andai baterainya udah limit. Tapi ya ngandelin fast chargingnya Poco di sini udah lumayan banget sih, lumayan ngebut lah. Kayak dipakai ngecas 15 menit, ini tuh udah keisi 50% baterai. Dan sampai benar-benar penuh, ya charging keduanya udah sama-sama gaspol ya, dengan iQOO yang juga 80 watt. Ini bahkan ngisi sampai penuh nggak perlu waktu sampai 1 jam. Oke, jadi kesimpulannya, mending beli iQOO Z9 atau Poco S6 Pro nih. Nah, Poco S6 Pro sendiri sekarang harganya di pasaran itu 5 juta tipis-tipis ya. Bahkan ada beberapa yang jual di 5 juta pas. Kalau di websitenya resmi Xiaomi, ini dijualnya di 4,9 juta. Nah, sementara iQOO Z9 itu harganya 4,7 juta.
Ya selisih sekitar 200.000 sampai 300.000 tergantung belinya di mana. Ya, dengan selisih harga segitu sih, di Poco ini kita bisa dapetin performa yang lebih kencang ya, terus storage yang lebih gede, dan janji update software yang lebih jelas juga di Poco. 3+4, alias 3 tahun update Android, plus 4 tahun update security patch. Nah, kalau mulainya dari Android 14, berarti nanti bisa sampai ke Android 17. Nah, sementara iQOO Z9 ini tuh menang di baterai yang lebih awet ya. Terus dia lebih ramah emulator, UI-nya enak, nggak ada iklan, service centernya juga relatif lebih baik, dan bisa dibeli offline, nggak cuma online doang. Tapi sekedar saran aja sih, kalau emang tetap mau beli iQOO Z9, mending ambil yang varian tengahnya aja ya, yang 8256GB. Ini lebih worth it sih kalau menurut saya pribadi. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih bingung mending beli iQOO Z9 atau Poco X6 Pro. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.